Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ustazah Anita di pelajaran PPKN kelas 5 di term 3. Oke, hari ini kita akan membahas tentang organisasi sosial budaya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang keberagaman budaya di Indonesia. Apa saja yang menjadi faktor penyebab keberagaman budaya, kemudian macam-macam keberagaman budaya di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang organisasi sosial budaya di Indonesia. Oke, sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kita mulai saja ya. Oke, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan organisasi? Ya, apa saja sih yang pernah kamu lakukan pada saat berorganisasi? Dan bagaimana cara kamu memilih pengurus organisasi? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Organisasi sosial budaya. Pertama, pengertian organisasi sosial budaya. Organisasi sosial budaya merupakan kelompok masyarakat yang memiliki tujuan bersama dalam bidang sosial budaya. Para anggota sengaja membentuk organisasi sosial budaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Ada berbagai organisasi di masyarakat. Salah satunya adalah organisasi sosial budaya. Nah, para anggota ini sengaja membentuk organisasi sosial budaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuan organisasi ini diputuskan oleh seluruh anggota dengan cara musyawarah. Nah, kita bisa lihat contoh di sini adalah organisasi mahasiswa pecinta alam. Jadi mereka membentuk suatu organisasi dengan tujuan-tujuan tertentu yang mereka tidak bisa capai dengan sendiri, tetapi bisa mereka capai dengan cara berkelompok atau membentuk organisasi. Selanjutnya, contohnya adalah pecinta sepeda tua. Jadi organisasi ini bertujuan untuk melestarikan sepeda tua dengan mengenalkannya kepada generasi muda. Nah, di dalam organisasi tentunya ada pengurus-pengurus organisasi. Nah, dari pengurus ini misalnya ada ketuanya, kemudian ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya yang lain. Pengurus organisasi. Pengurus organisasi adalah anggota yang bertugas mengatur dan mengawasi jalannya program dan kegiatan organisasi. Nah, bagaimana sih cara kita memilih anggota organisasi tersebut? Ada dua cara, teman-teman. Yang pertama adalah voting. Voting yaitu pemilihan pengurus organisasi melalui pemungutan suara. Dan yang kedua adalah aklamasi. Nah, aklamasi yaitu pemilihan pengurus organisasi melalui penunjukan langsung kepada satu orang yang dianggap mampu melaksanakan tugas dengan baik. Setiap anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi. Para pengurus akan bekerja sama dengan anggota dalam menjalankan kegiatan dan program organisasi. Selanjutnya, anggota organisasi. Setiap organisasi memiliki anggota dengan jumlah tertentu. Para anggota memiliki tujuan yang sama. Setiap anggota juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak yang seimbang. Adapun kewajiban dan hak yang anggota organisasi miliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar anggota organisasi. Yang kedua, menaati peraturan dan tata tertib organisasi. Dan masih banyak kewajiban yang lainnya. Kemudian, hak anggota organisasi.
Yang pertama, mengikuti pemilihan pengurus organisasi. Yang kedua, mengemukakan pendapat, kritik, dan saran. Dan masih banyak sekali hak yang dimiliki anggota organisasi. Selanjutnya, program kerja kegiatan organisasi. Nah, program kegiatan organisasi adalah rancangan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para anggota organisasi. Nah, penyusunan program kegiatan dilakukan melalui musyawarah. Program kegiatan organisasi diharapkan dapat bermanfaat bagi anggota dan juga masyarakat. Contohnya nih, pramuka. Nah, program ini diharapkan dapat membantu sesama yang kesulitan. Jadi para anggota pramuka memberikan sumbangan berupa makanan dan pakaian layak bagi yang membutuhkan. Mereka menolong semua orang tanpa membedakan. Nah, keberagaman sosial budaya tidak menjadi penghalang untuk kita saling tolong-menolong dan tanpa membedakan suku dan agama. Oke, selanjutnya tata tertib organisasi. Tata tertib organisasi adalah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh seluruh anggota. Setiap anggota pengurus harus mematuhi tata tertib organisasi. Jadi pelaksanaan tata tertib yang baik memudahkan organisasi mencapai tujuan bersama. Nanti kalau misalnya ada anggota kelompok yang melanggar tata tertib, maka akan diberikan sanksi atau hukuman. Selanjutnya, organisasi sosial budaya yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini bertujuan untuk memberdayakan para generasi muda di lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah perayaan HUT RI di lingkungan rumah. Kemudian, pramuka. Manfaat dari pramuka ini adalah untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan, melatih kemandirian, melatih kedisiplinan, melatih keberanian, melatih semangat kerjasama, dan melatih tanggung jawab. Pramuka adalah salah satu organisasi ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah usaha kesehatan sekolah. Manfaatnya adalah mendapatkan pelatihan mengenai kesehatan, mendapatkan pelatihan mengenai kebersihan, mendapatkan pelatihan mengenai pengobatan sederhana. Nah, UKS ini merupakan organisasi yang menangani masalah kesehatan warga sekolah. Jadi ada di dalam UKS itu ada yang namanya dokter kecil dan pengurus UKS. Jadi mereka itu memiliki tugas seperti mengobati siswa yang sakit ringan, memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di lingkungan sekolah, serta membantu guru dan petugas kesehatan saat pelayanan kesehatan di sekolah. Selanjutnya, pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Manfaatnya adalah melatih kemampuan baris berbaris dan cara mengibarkan bendera dengan baik untuk memupuk persatuan, kepemimpinan, kedisiplinan, serta rasa cinta tanah air. Nah, pasukan pengibar bendera ini juga merupakan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi siswa dapat mendaftar menjadi anggota Paskibra. Jadi para anggota Paskibra ini boleh berasal dari berbagai macam suku, budaya, agama, dan lainnya. Nah, keberagaman yang mereka miliki membaur menjadi satu selama pelatihan. Mereka juga menerapkan kerjasama dan kekompakan dalam keberagaman. Paskibra ini bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih saat upacara kemerdekaan maupun upacara nasional lainnya. Jadi para anggota Paskibra ini dilatih baris berbaris dan cara mengibarkan bendera merah putih yang baik. Oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini kita sudah mempelajari tentang organisasi sosial budaya. Nah,
Negara adalah organisasi tertinggi dalam masyarakat. Salah satu tujuan dari negara itu adalah meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan anak bangsa. Kemudian, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Salah satunya adalah dengan mengikuti organisasi sosial. Makanya di kehidupan sehari-hari banyak sekali kita menemukan organisasi sosial. Karena manusia harus berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Oke, sekian penjelasan dari Ustazah. Ustazah harap teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan dari Ustazah ini. Jika memang ada pertanyaan, kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.